Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika aku masih kasih makan pemulung itu, aku telah memberi makan Tuhan di situ, Bu. Telah memberi makan Tuhan di situ, Bu, karena roh Tuhan ada padanya. Gitu, bahwa hanya cukup dengan ajaran kasih tanpa perlu melakukan ritual keibadahan itu Bapak langsung ke surga gitu. Oke, pertama saya percaya yang tertulis dengan kitab suci, Bu. Kedua, saya jelaskan sedikit tentang agama. Jadi menurut saya agama adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol dan orang-orang yang melakukannya menyangka beribadah buat Tuhan, berbuat bakti buat Tuhan. Padahal sejatinya menurut saya Allah sejati tak pernah menciptakan agama. Karena Allah sejati adalah sang cinta, tentu dia mengajarkan kasih sebatas itu. Nah, apa yang saya alami? Pertama, tertulis apa yang kau lakukan di Matius 36, 25, 36 sampai 40. Apa yang kau lakukan kepada saudaramu ini, kau telah melakukannya untukku, kata Tuhan, Bu. Apa itu? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Ketika aku di penjara, kau kunjungi aku? Ketika aku seorang diri, kau kasih tumpangan? Nah, baru bukti nyata. Ketika saya supir, Bu, di Keranji Cililitan, ada orang kedinginan di pinggir jalan. Pak, ayo makan, Pak. Aku bilang, ayo Pak, aku tarik tangannya. Astagfirullahaladzim, dari tadi aku kedinginan gak ada yang kasih makan. Saya terharu, Bu, kasihnya itu. Saya percaya ketika dia teriak ada Tuhan di situ. Baru kedua, ketika saya masuk rumah sakit, istri saya demam berdarah, tipes, keluarga saya membuang saya karena saya dulu bandel sekolah, mukul orang, udah gede masuk penjara dan seterusnya. Nggak ada, menjauh semua keluarga. Tapi ada orang datang bawa amplop, ini bukan tentang amplop ya, Bu. Lalu saya terharu. Tadinya istri saya mau meninggal, dikasih amplop, kebetulan istri saya mujizat ada lagi trombositnya. Jadi yang saya alami ketika orang memberikan kasih dan menerima kasih, ada sesuatu getaran di dalam jiwanya, dirinya. Itu di luar roh dan tubuh jiwa, aku pikir itu Tuhan, Bu. Jadi pertama karena tertulis adalah kasih ibadah sejati dan Tuhan buktikan lewat Matius 25, 40. Dan saya mengalami sendiri dan saya lihat sendiri orang yang mengalami kasih begitu luar biasanya, Bu, melampaui semuanya. Itu buktinya, Bu. Itu dasar filmannya. Demikian. Lalu bagaimana dengan perintah Yesus ya di Lukas, tunggu bentar. Perintah Yesus yang tersurat bahwa wajiblah engkau menyembah dan sujud Tuhan Allahmu, karena hanya pada Dialah engkau beribadah gitu. Itu kan ada tersurat di Lukas berapa ya? Lukas 4 ayat 8. 4 ayat 8, iya. Nah, bagi iman kami, Bu, bahwa betul berkata, bagaimana kau mengasihi aku yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu yang kelihatan tidak kau kasihi. Jadi bagi kami menyembah Allah itu adalah dengan melakukan kasih, Bu. Nah, kita kan berpikir Allah itu 3 dimensi, Bu, sosok. Kita berpikir Allah itu jauh di sana. Kok iya mengasihi pemulung, kok mengasihi Tuhan? Sesudah saya dasari, Bu, di Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya ketika pemulung tadi mati, atau yang kutolong tadi di Keranji Cililitan, pemulung tadi mati, tubuhnya jadi tanah, Bu. Jiwanya nanti akan menanti penghakiman, apakah ke surga atau neraka. Tapi rohnya, makanya dia hidup, rohnya kembali kepada yang punya. Secara tidak langsung, ketika aku masih kasih makan pemulung itu, aku telah memberi makan Tuhan di situ, Bu, karena roh Tuhan ada padanya. Itu mekanismenya, Bu. Itu dasarnya, Bu. Tapi kan itu juga ada perintah untuk menyembah dan sujud. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa yang melakukan ibadah dengan gerakan itu kan tidak diterima, Pak. Bukan tidak diterima, Bu. Itu tradisi dan tidak fundamental. Enggak kita lakukan itu enggak apa-apa, Bu. Jadi misalnya Tuhan hadirkan tadi saya sebutkan di atas sesuai dengan peradaban, kultur dan orang itu. Kalau di timur, di Israel saat itu orang menyembah ada ditunjukkan dengan gerakan tubuh. Bahasa Yunaninya proskuneo. Proskuneo itu kalau dia anjing menjilat, tapi kalau dia manusia sampai terlentang ke tanah.
itu bentuk dari rohnya benar-benar, Bu. Tapi Berarti- apakah gerakan-gerakan di luar sesuai dengan jiwa? Enggak selalu. Makanya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Kamu seperti orang-orang munafik berdiri di depan-depan pinggir jalan, ibaratnya sholat, berdoa, tapi hatimu busuk. Nah, lagi-lagi yang esensinya yang Tuhan mau adalah kasih, bukan gerakan luarnya, Bu. Sehingga kita tidak terlalu penting gerakan luar, Bu. Yang penting hati kita gitu loh. Kita nangis, padahal kita tidak memaafkan, dibuang, dicampakkan, Bu. Aku Saya pikir sedikit itu ya, gantian. arti pentingnya gerakan-gerakan itu. Enggak terlalu Silakan. penting dan tak berpengaruh gitu, Bu. Itu, Bu. Demikian. Benar Kak. banget. Aku kerucutkan ya pertanyaan dari KBB Bira. Jadi begini Bang WK, di Lukas 4 ayat 8, di situ Yesus berkata kepadanya, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Menyembah itu seperti apa contohnya Bang? Contohnya seperti bersujud gitu loh Bang. Contohnya Tetapi di Matius bersujudnya itu 26, bukan kepada 39. Yesus Bang. Iya, Contohnya Bang. ada di Matius 26:39. Iya. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa tulus dari hamba kepada Tuhannya. Oke, Bang. Jadi kita itu gini, Bang. Apa artinya, Bang, bersujud, Bang? Tunduk. Nggak ada gunanya, Bang, kalau Abang tidak mengasihi saudaramu, Bang. Nggak ada gunanya. Nah, terus yang disebutkan Semua Yesus agama bersujud, mengajarkan itu, Bang. Cuman yang paling spesifiknya yang ingin ditanyakan di sini, yang lebih spesifik itu terkait dengan Lukas 48 tadi. Maksudnya menyembah bukan berarti nggak ada guna ya. Kalau perintah berarti berguna, Bang, karena ada perintah di dalam. Kalau misalnya Abang bilang tidak ada guna, mana dalilnya yang mengatakan bahwa Yesus berkata secara langsung ya, tanpa ada perantara seperti yang dia katakan di Lukas 48 ini, di mana ya ada dalil Yesus berkata secara langsung bahwa perintahnya itu atau sholat beribadah dengan gerakan itu tidak berguna gitu, maksudnya itu di mana dalilnya? Oke. Karena tidak ada kutemukan di Alkitab, terutama ya di Alkitab ya, Bu. Kalau kamu tidak ada melakukan gerakan sujud kepadaku, kamu masuk neraka. Nggak ada, Bu. Yang kutemukan, ketika aku lapar apa kau kasih makan, ketika aku seorang diri kau kasih tumpangan. Lagi-lagi semua tentang gerakan kasih, Bu, bukan gerakan fisik. Baik. Nggak pernah Baik, kutemukan ketika engkau tidak sujud menyembahku masuk neraka. Nggak pernah, Bu. Yang Baik. ada di sebentar, Bang, sedikit saja. Yang ada di Alkitab adalah tidak mengasihi, tidak mengampuni, dan tidak memberi makan. Yang tadi melakukan kasih lah. Di luar itu nggak ada, Bu, aku temukan. Kalau nggak melakukan gerakan sujud menyembah neraka, nggak ada aku temukan ayat itu, Bu. Karena Baik saudaraku, korelasi dari ayat tadi, ayat Matius 16 tadi, bahwa di dalam kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi dari Bapa. Bagaimana Anda menjawab ini? Anda kalau memang benar adalah pengikut Yesus, maka semua pekerjaan yang Yesus lakukan pada saat itu akan saudara lakukan. nggak pernah, Bang, Tuhan suruh maka lakukanlah, aku ada gerakan seperti ini, lakukanlah itu. Nggak pernah ajaran itu, Bang, aku temukan. Jadi tapi Tuhan bilang, bila engkau mengasihi aku maka lakukanlah perintahku. Perintah ini disebutkan, Bang, perintah itu lagi-lagi adalah kasih, Bang. Kasihilah satu dengan yang lain. Kalau itu jelas ada, Bang. Kalau engkau mengasihi Bapa maka lakukanlah perintah ini, yaitu kasihilah satu dengan yang lain. Kalau itu ada, Bang. Tapi perintah sujud kan juga ada, Pak. Iya, tapi nggak ada perintahnya. Coba cari, Bu. Sujudlah engkau kepadaku, nggak ada, Bu, dan sejenis. Loh, tadi di Lukas 48 coba Bapak baca dulu. Itu perintah loh, Pak. Langsung dari Yesus, tidak ada perantaranya. Apa disebutkan? Cobalah baca, Bu, pelan-pelan biar ketemu. Apa disebutkan? Cobalah. Apa itu?
Matius 16 tadi, Bray. Matius 16. Iya, apa itu Bang? Apa itu Bang? Coba sebutkan. Waduh, saya Bang baca bang, Ah, baca gitu. bang, baca Enggak apa-apa Bang. Bentar Sabar, ya. sabar. Dalam lagi. di Lukas Iya. 48 sama Matius 16 itu bang, tolong dibaca. Aku nggak ada laptop, aku lagi dicas ini. Bentar ya. Mm-mm. Yang bisa aja, yang bisa aja. Matius 39. Nunggu mencari, saya mau nanya dulu, Bang WK ini Kristen Protestan ya, denomnya apa ya? Sekarang nggak ada Bu. Saya nggak pakai denom-denoman percaya Yesus. Gerejanya di mana? Sekarang Gerejanya di mana? saya tidak bergereja lagi Bu. Bang WK ini mempercayai kerajaan Allah. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sudah Bu. Dan menerima Jadi kasih. kalau yang di dalam perjanjian lama Yotevave mengenalkan dirinya itu itu diakui sebagai apa? Biar saya tahu gitu loh. Kita diskusi ini karena saya lihat agak lain. Gitu loh. Kalau lain pun nggak apa-apa Bu. Kita berbeda. Ya nggak bukan, maksudnya begini Bang. Maksudnya kalau di dalam perjanjian lama itu kan dikenalkan sebagai Yotevave ya. Itu kalau menurut Iya. Bang WK itu siapa? Itu sang Allah itu sendiri. Oke, Yotevave juga sang Allah ya. Namanya sebutannya iya. Aku adalah. Oke, kalau gitu Roh Kudus. Roh Kudus dia sendiri Bu. Allah itu juga. Oh, oke. Jadi ke gereja mana untuk sampai saat ini? Enggak ada Bu. Jadi kalau saya mau ke gereja mana saja terserah saya bisa Bu. Saya tidak ada ke gereja ini malah berdosa, enggak ada Bu. Jadi Tapi kalau kalau Natalan saya pun- gimana? Kalau Natalan itu tradisi Bu. Enggak ada, enggak saya lakukan masuk neraka, enggak ada Bu. Dan kekristenan yang di gitu, Eropa, oke. orang Hindu, orang Jepang itu Natal itu tradisi. Apa mereka mengimani? Enggak. Malah ditelusuri malah pagan itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa itu sebagai Oke. tradisi. No problem. Jadi kalau yang namanya tradisi itu adalah pagan. Ada yang pagan, ada yang enggak. Bu. Misalnya, Jadi begini, Bang Jaguar Gimana? dengan Baby, bukan sama Bang WK, sama Siap, Baby siap, ya. aku. Bagaimanapun ditunjukkan dalilnya tentang peribadatan itu, bagaimana cara kita beribadah kepada sesembahan itu memang tidak perlu ditunjukkan sama beliau gitu. Karena beliau memang tidak meyakini peribadatan seperti itu. Sama seperti ada tuh satu denom ya, aliran memang yang tidak mempercayai adanya gereja dengan pendeta. Benar ya Bang WK ya? Mereka hanya mempercayai adanya kerajaan Allah, kerajaan Yesus. Mereka tidak melakukan ritual seperti yang dilakukan di gereja. Ada memang di TikTok ini pun juga ada. Gitu. saya kurang tahu kalau itu Bu. Tapi memang disebutkan di ibadah sejati mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga hidupmu Bukan begitu Bang WK, bukan Bang WK, bukan. siap, Maksudnya kayak di dalam gereja itu kan melakukan peribadatan kepada sesembahan kita. Gitu maksud saya. Ada memang bagian Kristen denomnya tuh beda, tidak mengikuti seperti itu. Mereka tidak ada gereja gitu. Mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan di gereja dengan pendeta-pendeta. Ada itu. Oh, sebenarnya Kristen semuanya itu salah paham Bu. Itu sejak kalau dia dari 300 abad ketiga sudah 1700 tahun ini menyimpang Bu, tanda kutip ya, mohon maaf teman-teman Kristen. Itu menyimpang, mereka pikir itu ibadah, bukan Bu. Memang ada berkumpul di para rasul, itu belajar Bu, belajar firman, bukan beribadah. Tapi bisa beribadah di sana, misalnya ada teman lo sepatunya robek, lo beliin sepatunya. Nah itu ibadah. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul itu belajar Bu, belajar firman Tuhan, bukan ibadah itu Bu. Nah itu yang salah dipahami oleh kekristenan sekarang. Mereka berpikir nyanyi ibadah. Ini yang saya dapat Itu poinnya Bang WK. salah. Jadi bagaimanapun Sesuai yang dicarikan dari pihak kita bahwa Yesus itu menyembah dengan cara apa, percuma karena Bang WK memang tidak melakukan hal itu. Gitu. Ini maksudnya poinnya. Jadi sebenarnya kita harus mengenal lawan diskusi kita ini denom apa. Contohnya ya, ada yang mengatakan memang mereka tuh menentang
tentang peribadatan di gereja, menentang apa semua yang Saya nggak tunggu dulu Bang nentang, Weka, salah. sebentar. Siap, Sebentar siap, Bang siap. Weka. Tapi Saya aku belum nggak menentang selesai. ya, Kak. Ya Siap, memang siap. menentang. Mungkin Enggak Spek tahu. menentang. Bukan, aduh. Bukan, saya kan nggak bilang Hari abang. ini aku bisa ke gereja, Kak. Aku bisa ngikutin. Buk, Nggak apa-apa. astagfirullahaladzim. Saya nggak bilang abang. Siap. Iya. Tunggu dulu bang, saya nggak bilang abang, saya bilang ada denom Kristen. Dia Kristen memang, tapi tidak mengikuti peribadatan di gereja. Pendeta-pendeta pun dia tidak setuju tentang khotbah-khotbahnya. Ada, dan mengatakan Yotevave itu Yahweh itu adalah iblis. Ada. Ya Spet ya, kamu kenal si Tito kan? Spet. Hah? Ada. Ada. Gitu. Jadi makanya saya bilang, tadi kan saya tanya, menurut Bang WK, Yotevave itu siapa kalau dalam perjanjian lama? Bang WK bilang itu adalah Allah. Berarti bukan denom ini. Makanya saya dari tadi nanya itu Iya, gitu. iya. Pernah dengar, Kak? Pernah dengar itu yang Yahweh disebut setan kan? Iya, ada. Iya, Pernah dengar saya. benar. Kaget saya itu. Ya, ada. Ya, Saya nggak makanya tahu itu apa. saya bilang Ada bang. di Iya, TikTok saya ada tanya itu. sama abang. Mana Bukan- tahu kita bukan itu diskusi saya, Kak, sama. bukan. Mana tahu Saya saya pernah di-kick diskusi sama sama itu. abang yang denomnya itu. Makanya saya dari tadi hanya nyimak dulu gitu ya. Lanjut sama yang Saya lain. pernah di-kick saya, Kak. Padahal saya lembutnya kayak gininya. Bang Weka. Bukan begitu, Iya. Bang. Langsung di-kick saya. Mereka nggak terima bang, mereka nggak terima. Mereka cuma menerima tuh kerajaan Allah. Iya. Ya lanjut. Bang Weka, aku mau nanya Tadi dong kan, Bang Bang. Weka. Gini, saya sedikit aja. Iya, kenapa Jaguar? Jadi gini, kita narasi awalnya kita buka prolognya itu tentang ketuhanan, eksistensi ketuhanan. Tapi kok larinya ke sujud, makanya saya imbangi aja ini. Tanya. Iya, bingung saya tadi ya. itu sebenarnya mau nembaknya waktu Bang WK bernarasi tidak ada yang bisa membatasi kemahaan Allah. Allah bisa menjadi manusia pun itu bisa. Itu sebenarnya mau saya tembak tadi, tapi larinya ke situ, makanya saya tidak mau Makanya masuk saya- tadi. Ah. Sebenarnya ada yang mau saya tanya soal itu, cuman satu, karena saya kan lagi nangkring nih di WC umum, karena mau mandi ya kan, ini harus ngantri ada 10 orang lagi. Jadi saya berpikir saya mau nanya ini aja gitu. Saya mau nembak yang di bagian itu, kemahaan Tuhan yang tidak bisa kita atur, yang tidak bisa kita apakan gitu loh. Iya, sebenarnya itu hal yang sangat esensial, itu hal yang sangat fundamental. Kita bicara jauh ke belakang, jauh ke atas, ke sana sini, tapi hal yang sangat prinsip ini saja kita tidak pernah sentuh, apalah gunanya kan gitu. Iya benar Bang. Sebenarnya itu. Silakan, silakan deh. Iya, jadi gimana Bang Weka? Bang Weka denomnya apa aslinya? Dia nggak ada Enggak, sih oh. di Kalau Aduh, dulu saya wait. dulu saya HKBP. HKBP karena dari Oh. kampung kan sampai Iyalah, di Jakarta orang Batak di ya kan? GBI. Benar Kak, benar. Sampai di Sekarang? Jakarta GBI. Nah, sesudah saya Karismatik. dalam sendiri belajar ya saya tanpa denom apapun. Karena saya percaya nanti di surga tidak ada HKBP, tidak ada Katolik, tidak ada karismatik, nggak ada semua itu. Yang ada Gereja adalah Betel kumpulan ya, orang-orang yang penuh karismatik kasih, ya. itu yang ada sesuai yang tertulis. Oke. Orang-orang yang penuh kasih itulah yang berkumpul. Itu yang saya Oke, percayai jadi gini, sesuai Bang yang Weka. tertulis. Bang Weka, jadi gini, di Matius 26 ayat 31 di situ kan dijelaskan. Nah itu kenapa, pertanyaanku tuh gini loh, kenapa sih orang Oneness dengan Tritung dan yang lainnya itu pada berantem dengan ayat itu ada apa dengan ayat itu? Oh begini Bangku, aku juga pernah belajar itu. Jadi begini, prinsip saya sesuai yang tertulis, tak ada rumusan yang bisa merumuskan sang ilahi. Gak ada itu, kacau kita. Tapi kalau ada pun yang merumuskan itu sebatas pengetahuan. Misalnya Tritunggal. Tritunggal adalah Allah adalah Theos, anak adalah Theos, Yesus adalah Theos, tapi Allah bukan anak, seterusnya. Sabelian nanti yang menurunkan Oneness adalah mirip sama Trinitas, cumannya disatukan. Allah juga Theos, Yesus juga Theos, mereka juga sama gitu. Nah, itu hanya rumusan bang. Misalnya anak-anak buta pegang gajah, ini pantat adalah gajah, kuping adalah gajah, mereka benar pada posisinya. Tapi kalau satu memaksa gajah adalah hanya ekor, nah itu yang salah.
Nah itu nggak fundamental bang, yang membuat tanda kutip menjadi sesat, menjadi salah, menjadi pagan ketika yang satu memaksakan ke yang lain. Karena apa? Dasar yang tadi, nggak ada yang bisa merumuskan Tuhan. Tuhan terbatas kok dirumuskan. Nah itu kalau menurut pandangan saya. Jadi ketika mereka memaksakan ke yang lain itu salah. Tapi ketika itu hanya sebatas pengetahuan nggak apa-apa bangku. Begitu bangku. Bang WK, aku satu pertanyaan aja karena udah mau giliran aku bagian mandinya nih. Siap. Jangan lupa pakai sabun, sampo. Astagfirullah, sikat gigi juga bilang. Gini Bang Jangan WK. lupa, biasanya suka lupa kalau buru-buru. Oh enggak lah, jadi kita mandi nggak pakai sabun gimana itu? Oh Bang WK ada Oh, dah. kan di WC umum berarti jalan-jalan bukan? Siapa tahu Wih, ketinggalan WC itu pulang WC sepatu. umum ya, kayak rumahku nggak ada WC aja lah. Oh, kakak Gini. bilang tempat umum di mana itu tadi? Oh enggak, itu kan canda loh Bang WK. Karena maksudnya anak-anak juga lagi pada mandi, aku nunggu gitu. Oh. Jadi gini Bang WK, kita Siap. saya bertanya gini, sistem TikTok aja ya. Apakah surga dengan neraka diciptakan? Surga dengan neraka tidak ada sih tertulis dari kita diciptakan, tapi aku katakan ya diciptakan lah. Oke. Karena nggak ada secara eksplisit ditulis aku menciptakan surga, nggak ada memang. Tapi bagi saya ya udah diciptakan kan, Tuhan yang buat. Oke. Ini pertanyaan saya begini. Jikalau seandainya surga ini tidak ada, di mana posisi Yesus dengan Allah Bapa? Nah, kalau bagi saya sih kak, gini kak, kita ini kan 3 dimensi, ruang dan waktu. Ya mereka bukan ruang dan waktu, bukan 3 dimensi. Ya kalau ada alam semesta ini ya di alam semesta ini, hanya itu bisa aku jawab kak. Kalau ada jagat raya ini ya di jagat raya ini memenuhi. Itu aja sih kak. Kalau ada lagi jagat raya lain, ini udah di jagat raya itu dipenuhi dia. Hanya Oh, itu jadi sih yang saya paham. jadi kalau seandainya tidak ada surga dengan neraka, tidak ada surga, berarti posisi Tuhan ini bisa saja nggak di surga gitu ya? Nah, saya begini kak, kan kakak berpikir surga itu kan 3 dimensi. Nah, kalau saya nggak berpikir seperti itu kak, nggak ada kupikirkan itu. Pokoknya ada aja udah. Entah di mana bentuknya seperti apa nggak kupikirkan itu. Begitu sih kak. Kan alam bawah sadar kita kan dipengaruhi oleh 3 dimensi karena kita ada di dalam ruang dan waktu. Nah akhirnya kita berkata tentang sorga sesuatu yang goib, kita berpikir itu tempat. Nah Allah ada di situ dong. Nah jadi kacau kita. Nah kalau aku berpikir ya saya nggak mau memikirkan itu adalah sebuah tempat yang ada ukurannya, enggak kak. Saya bisa jawab itu. Yang penting itu ada, cukup sampai sebatas itu kakakku. Itu aja yang ku tahu kak. Oke, lanjut yang lain. Sped atau Jadi gini. ini Bang Ben Hur, disapa dulu Ben Hur. Ini mana hostnya ini? Naikkan orang. Ya jadi gini Bang WK, dengan konsep-konsep yang ada atau konsep-konsep yang dibuat dengan manusia, apakah pantas Tuhan itu diserupakan dengan makhluk? Pantas gak pantas sih bang, itu bukan sesuatu yang mempengaruhi kemakuasaannya atau dia marah, tapi yang pasti Tuhan itu selalu bernarasi dengan hal-hal yang bisa dingecap oleh alat indera manusia. Misalnya Tuhan marah, apakah Tuhan marah? Kita nggak tahu sebenarnya. Tapi itu instrumen kata-kata yang bisa menggambarkan kealahan pada saat itu yang kita tangkap. Nah termasuk apakah pantas? Aku pikir kasih Tuhan melampaui itu semua. Ketika aku kasih tahu Tuhan jadi manusia, aku pikir Tuhan tidak akan marah bang, karena Tuhan pasti melampaui itu semua. Itu sih bang bagi saya. Oke Bang WK, jadi begini. Mungkin sedikit kalau aku aja, kasih Bang Sped, ya. analogi- Iya Bang Bang Yohanes. Sped boleh sedikit. Selamat sore Bang WK. Selamat sore ya bangku. Ya sebenarnya saya salut sama pribadi Bang WK tadi yang benar-benar penuh kasih terhadap sesama manusia itu kan. Cuman sayangnya kalau di menurut ajaran kami apa yang dilakukan Bang WK itu tidak akan berbuah apa-apa seperti seperti debu yang berterbangan seperti itu. Cuman itu bukan pertanyaan saya. Yang ingin jadi pertanyaan itu
kita sepakat ya bahwa baik di Kristen ataupun Islam itu mempercayai hari kiamat. Seperti itu ya Bang ya. Iya. Ya, iya. Dan di hari kiamat itu nanti Yesus akan kembali turun ke bumi, seperti itu ya Bang ya. Iya bang. Kita Dengan dengan semua yang Abang lakukan selama ini, semua kebaikan, semua perilaku Abang yang baik, bukti kecintaan Abang kepada Yesus. Ini kita bicara pengetahuan aja Bang ya. Kita berandai-andai bicara pengetahuan. Sorry bang, sorry. Agak kecil suaranya bang. Agak jauh Halo? kena bang ya. Halo, Agak cek kecil. di mana? Mungkin. Aman Bang? Agak kecil suara kedengaran? abang. Udah Aman mulai, udah sekarang? mulai. Udah Oke. mulai, Bang, udah mulai. Ya, kita bicara pengetahuan Abang aja, pengetahuan aja. Setelah semua yang telah Abang lakukan selama di dunia ini, dengan semua kebaikan, bukti ajaran cinta kasih daripada Yesus, dan ternyata ketika Yesus turun ke bumi itu menyatakan bahwa bukan seperti itu yang aku ajarkan, bukan bukan seperti itu yang selama ini kamu yakini, bahwa Yesus intinya di situ menolak bahwa dia dituhankan. Gimana jika seperti itu Bang nanti kenyataannya? Kalau seperti itu bang, karena begini ya bangku. Dituhankan yang dimaksud di Alkitab itu bukan dituhankan dia pemahaman kita sebagai Allah, bukan bang. Dituhankan itu kan kata aslinya kurios bang, artinya majikan. Aku ganti kata Tuhan itu memajikan, majikan saya dia bang. Yang ketika saya menganggap dia majikan, nggak marah itu bang, kan sebagai Berarti majikan. Abang tidak, ya berarti Abang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan ya? Kalau Tuhan sebagai Allah, aku percaya karena tertulis juga bang di Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya. Allahnya aku cek itu Theos bang. Tapi lagi-lagi kalaupun aku nggak percaya dia Allah, tapi aku majikankan dia, aku tuankan dia, aku lakukan apa kata Tuhan, aku selamat bang. Karena Roma 10 ayat 9 itu syaratnya bang. Menuhankan yang dimaksud bukan mengalahkan itu bang, tapi membuat dia sebagai majikan. Nah, kalaupun aku nggak percaya dia Allah, aku tetap selamat bang, karena aku melakukan apa yang dilakukan majikan, yang diperintahkan majikan. Misalnya Bang Iwan nih, saya dendam sama Bang Iwan. Majikan berkata, ampuni dia, saya harus bersikap siap Tuhan. Kan saya lakukan kan bang. Jadi dengan melakukan perintah majikan itu saya selamat bang, bukan mengalahkan, bukan bang, bukan itu syaratnya. Oke, jika jadi dengan demikian Abang akan selalu melakukan segala perintah daripada Yesus gitu ya Bang ya? Iya bang. Dan tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan, bukan begitu Bang? Iya bang, iya. Karena itu yang dilakukan majikan ibaratnya sang tuan. Lagi-lagi kita bicara tentang pengetahuan aja ini ya Bang ya. Siap abangku. Apakah ada Yesus memerintahkan pengikutnya untuk beribadah di hari Minggu Bang? Karena yang kita tahu teman-teman Kristen sekarang ini kebanyakan kecuali Advent itu beribadahnya di hari Minggu. Apakah ada perintah Yesus untuk beribadah hari Minggu Bang? Tidak pernah ada bang perintah. Kalau ibadah sih enggak ya, kumpul-kumpul lah bagi saya belajar. Oke lah, aku ikutin kata ibadah. Enggak ada bang. Cuman dia mengatakan 6 hari lamanya engkau bekerja, 1 hari engkau hari ke-7 adalah istirahat bagi Tuhanmu. Nah artinya bisa di hari Minggu. Misalnya di Indonesia hari liburnya hari Minggu saya merenung. Atau kalau hari libur saya 6 hari bekerja, hari jatuh saya liburnya hari Rabu saya. Nah itu merenungkan begini bang, merenungkan ya ampun 6 hari saya diberkahi ya, ampun semarin saya jolimin orang itu. Nah saya merenung bang, nah itulah waktu buat Tuhan, itulah hari ke-7 sebenarnya. Jadi bukan terpatok hari Minggu, enggak bang. Jadi tidak ditentukan enggak ada perintah itu. Jadi tapi tidak 1 hari ditentukan. dalam 7 hari harus ada waktu buat Tuhan, itu ada. Jadi tidak ditentukan bahwa hari Sabat itu harus hari Sabtu gitu ya Bang ya? Iya, karena Tuhan bilang bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabatlah untuk manusia. Jadi ibaratnya kalau abang libur di hari Sabtu, pekerjaan abang kan ada orang liburnya di hari Jumat doang, selebihnya kerja, hari Minggu kerja. Nah disitulah abang bikin waktu abang buat Tuhan, merenung. Apakah misalnya Muslim dia mengaji, tasbih dia, memberi makan fakir miskin, merenungkan. Nah itulah bang.
Nah, begitu konsepnya sebenarnya Bang. Bukan berpatok di hari Sabtu atau Jumat. Kalau hari Sabtu itu hanya khusus buat Israel Bang, karena itu tradisi mereka. Itu wajib mereka lakukan karena itu sudah perintah kepada turunan darah daging Yakub. Tradisi-tradisi fisik harus mereka lakukan walaupun mereka percaya Yesus Mesias. Tapi di luar Kristen enggak harus hari Sabtu Bang, hari-hari apa aja. Yang penting satu hari dalam seminggu ada waktu merenung buat Tuhan, melakukan kasih. Ya, meskipun Begitu waktu itu Yesus beribadahnya di hari Sabat atau hari Sabtu itu ya. Dan para rasul Iya, Bang. yang 12 murid itu juga melakukan peribadatannya itu di hari Sabat atau Sabtu Di hari itu Sabtu, ya itu benar sekali Bang. Benar sekali. Kenapa Yesus di hari Sabtu? Karena disebutkan Mesias harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau ibadah kultur Israel hari Sabtu, dia harus mengikuti itu Bang. Karena itu syarat Mesias yang akan datang disebutkan di Alkitab. Nah, ya, maksud saya itu Bang, apakah pengikut atau sebagai murid Yesus itu tidak wajib untuk mengikuti apa yang dikerjakan Yesus? Itu maksud saya ke situ. Nah, jadi sebenarnya sih sudah kujawab tadi Bang. Secara literal, secara fisik itu buat mereka Bang. Tetapi secara esensi kami melakukannya juga. Misalnya orang-orang Yudaisme harus beribadah hari Sabtu. Tapi kan esensi Taurat dan kitab para nabi kan kasih. Disebutkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang sama dengan itu kasihilah Tuhan Allahmu. Pada kedua hukum itulah terletak hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi esensinya hukum tradisi fisik itu adalah kasih Bang. Jadi kalau mereka hari Sabtu, kami nggak harus hari Sabtu, tapi esensinya satu hari dalam seminggu kami harus istirahat, beribadah, merenung. Kami lakukan baik di hari Minggu, baik di hari Jumat di mana kami libur bekerja di negara kami. Tapi kalau untuk Yudaisme secara tradisi mereka harus melakukan itu Bang, beda Bang. Nah, tapi esensinya kami melakukan itu, walau harinya beda gitu Bang. Ya, karena kalau Yudaisme sendiri kan yang kita tahu mereka menganut pahamnya rabbinik ya, hanya mesianik saja benar. yang sedikit, hanya 2% yang mesianik gitu. Jadi kalau menurut Abang sendiri tidak masalah melakukan hal yang tidak diperintahkan atau tidak diajarkan Yesus, itu tidak masalah ya Bang? Kami lakukan Bang. Kan Enggak, maksudnya beribadah di hari kasih, Sabtu itu esensinya kita bicara esensi beribadah hari Sabtu ini Bang, maksud saya di situ. Nah, misalnya Bang, hari Sabtu kan asalnya sejarahnya itu kan disebutkan 6 hari lamanya engkau bekerja, di hari ke-7 adalah hari buat Allah Tuhanmu, kan disebutkan. Nah, esensinya yang penting dalam seminggu itu ada satu hari buat Tuhan. Tapi dalam tradisi mereka disebutkan yang satu hari itu Sabtu loh. Tapi yang bagi kami yang penting esensinya satu hari seminggu ada. Nggak harus Sabtu bagi kami Bang. Jadi secara esensi kami melakukan itu juga Bang. Tapi nggak harus fisik itu buat mereka, itu loh Bang bedanya. Kami tetap melakukan, misalnya hukum Taurat, kami melakukan Taurat Bang. Misalnya dalam hukum Taurat ketahuan dulu berzina Bangku. Ketahuan berzina baru dirajam Bang. Tapi digenapi oleh Yesus, barang siapa mengingini wanita ini dan berzina dalam hatinya, dia telah melanggar hukum Taurat. Jadi kami jangankan ketahuan Bang, merenungkan aja jorok kepada wanita, itu sudah berzina. Artinya kami sudah melakukan hukum Taurat di dalam penggenapan yang Yesus lakukan. Itu contohnya Bang. Jadi kami tetap melakukannya di dalam esensi, mereka di dalam ritual fisik gitu Bang. Sebenarnya saya ada pertanyaan tentang merenungkan berzina itu, tapi tadi itu nanti akan terlalu meloncat itu Bang. Nanti kalau Abang mengambil contoh tadi Yahudi ibadahnya hari Sabat, itu terlalu jauh, karena di Indonesia sendiri, di kita sendiri, teman-teman dari Kristen Advent itu masih melakukan peribadatannya itu di hari Sabtu, begitu Bang. Iya Bang, iya. Betul nggak itu Bang? Betul Bang, betul. Tapi saya berpegang pada yang tertulis bahwa bukan hukum Taurat, bukan hari Sabat buat manusia, tapi bukan manusia buat hari Sabat, tapi hari Sabat lah untuk manusia. Makanya Yesus waktu itu kan dia, loh kok lo bekerja Yesus, ibaratnya narasi saya tapi tertulis loh ini Bang. Loh kok lo nangkap anak sapi, tak salah melakukan kasih di hari Sabat. Artinya kalau itu untuk kasih Bang, kita melakukannya untuk kasih. Jadi nggak apa-apa. Artinya hari Sabat itu hari Sabtu, yang penting kita ada libur satu hari seminggu, itu tetap dihitung hari Sabat Bang. Begitu Bang. Ya terlepas itu diajarkan atau tidaknya sama Yesus ya Bang. Yang penting kita melakukan melakukan ibadah. Melakukan ibadah dalam seminggu itu ada satu hari. Iya, hari kecil. Yang terpenting itu. Esensi, Oke, ya, benar Bang. Silakan dilanjut. Ya, silakan dilanjut sama yang lain.